Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahibal fadilah yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai dan kita banggakan, Bapak Kiai Haji Imam Abu Dzarrin bin Hashim Al-Hafidh sebagai pimpinan Pondok Huffaz Ummul Qura dan keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua Majelis Ulama yang baru saja menyampaikan sambutannya, mudah-mudahan Allah selalu berkahi. Para kiai, para ulama, para wali santri dan santriah, para wali wisudawan dan wisudawati, seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perlu lebih dihangatkan lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Agar hasanahnya lengkap 90, saya ulangi untuk ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah Ta'ala wa nashkuruh wa nuthni alaihi al-khaira kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim afdalas salati wa azkat taslim ala khairil bariyah muallimil insaniyah murabbil bashariyah nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Rawahul Bukhari. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ikut menyaksikan, karena kita ikut hadir wisuda
hamba-hamba Allah yang mulia, yang diberi predikat ahlullah wa khassatuh, orang-orang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka merupakan ahlul Quran. Ada 13 mutiara yang hari ini yang sangat membanggakan kita. Wabil khusus para guru-guru yang mengajarnya dan para orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati, hafidh dan hafidhah, huffaz dan hafidhat yang merupakan ahlul Quran. Berbahagia, yang tidak terhingga, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan ini kebahagiaan yang pantas dan layak untuk orang yang menerima nikmat ini untuk bersenang-senang. Senang, gembira atas nikmat yang luar biasa. Menjadi ahlul Quran tidak mudah. Tidak mudah untuk orang menghafal Al-Quran. Mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini nikmat yang tidak terhingga, yang harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu wali wisudawan dan wisudawati mengalami ujian yang tidak ringan, baik itu yang dialami oleh anaknya ketika dia belajar ataupun oleh orang tuanya ketika anaknya sedang belajar di pondok ini. Kenapa ujiannya berat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, yaitu syarah Sahihul Bukhari, beliau katakan al-jami'u baina ta'allumil Qur'ana wa ta'limihi mukammilun li nafsihi wa li ghairihi jami'un bainan naf'il qasir wan naf'il muta'addi wa li hadza yakunu afdal. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu, seorang ulama yang besar, seorang ulama yang pernah menjelaskan, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa as-salaf as-saleh, para sahabat, al-khulafa'ur rasyidin, al-a'immah al-mahdiyin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kuat hafalannya, kuat ingatannya, Al-Quran di hati mereka, ilmu-ilmu langsung masuk di hati mereka. Kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebabnya dua, yaitu pertama, li sa'ati dzakiratihim, memori mereka itu luas. Saya bukan ahli komputer, tapi yang saya tahu dalam ilmu komputer itu semakin canggih itu memorinya itulah yang semakin besar, kapasitas memorinya. Yang kedua, lisayalani adhanihim, karena otak mereka encer. Otak mereka encer. Dulu guru-guru kita, ya saya di Betawi itu, guru-guru kita kalau melihat anak itu cerdas dikatakan, oh ini anak otaknya encer. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam syarah hadis ini, beliau katakan bahwa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang berbunyi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kata beliau, al-jami'u baina ta'allumil qur'ana wa ta'limihi, orang yang menghimpun di dalam dirinya dua pekerjaan, yaitu belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an. Mukammilun li nafsihi wa li ghairihi, dia itu penyempurna dirinya dan penyempurna orang lain. Jami'un bainan naf'il qasir wan naf'il muta'addi, dan dia menghimpun yaitu manfaat yang terbatas untuk dirinya dan manfaat yang melampaui dirinya yaitu untuk orang lain. Walihadza yakunu afdal, makanya orang yang seperti itulah sebaik-baik manusia. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-insanul kamil, sebagai manusia yang sempurna, dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang sempurna. Kesempurnaan itu tidak instan. Kesempurnaan itu tidak langsung jadi. Seseorang dilahirkan dia tidak langsung sempurna, baik fisiknya ataupun yang lain-lainnya, termasuk kesempurnaan imannya. Maka kesempurnaan seseorang itu didapati dari Al-Quran. Jadi orang yang belajar Al-Quran dan dia mengajarkan Al-Quran, dia menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain. Kesempurnaan itu bentuknya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, untuk mencapai kesempurnaan ini, anak-anak kita yang menghatamkan yaitu sebanyak 14 orang, betul Pak Kiai 14? 13 orang, 13 orang, yaitu yang perempuan 9, yang laki-laki 4. Masya Allah, Masya Allah. Kalau jurusan warisan mana yang banyakan? Kalau untuk warisan mana yang banyakan? Nah ini kenapa untuk Al-Quran banyakan yang perempuan? Inilah Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu, wali wisudawan dan wisudawati, wali khatimin dan khatimat, saya yakin untuk sampai kepada titik kelulusan ini, taraf kelulusan ini, banyak ujian dan cobaannya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berat, berat. Saya ngomong begini bukan teori. Saya ngomong begini karena saya mengalami, punya anak. Bagaimana beratnya ujian yang dialami oleh anak ketika dia belajar Al-Quranul Karim. Karena apa? Karena Allah mencintainya. Allah kalau mencintai orang dicoba, diuji. Diuji. Apakah orang ini sabar atau tidak? Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan telah mendapatkan anak hatam Al-Qur'annya, berarti bapak dan ibu sekalian sudah diberi pohon keberkahan.
Pohon keberkahan. Pohon keberkahan. Tapi pohon keberkahan ini harus terus dirawat, disiram, dijaga. Dan yang sulitnya, yang berat ini ngejaga dan ngerawatnya, yaitu ngederesnya. Ngederesnya ini harus dijaga, nikmat ini dijaga, nikmat ini supaya keberkahan terus Allah berikan, keberkahan. Karena umat ini khususnya pada zaman sekarang ini, Masya Allah, diperlukan ahlul Quran, sangat diperlukan ahlul Quran supaya menjadi penerang, supaya menjadi penyuluh, supaya menjadi pemandu, supaya menjadi pencerah untuk umat. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat yang besar ini Allah berikan sebagai ujian. Diuji bapak dan ibu, apakah bersyukur atau tidak. Tadi qari'ahnya membacakan ayat surah Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagaimana mensyukurinya? Mensyukurinya Al-Quran ini dirawat dan diamalkan. Tanda-tanda akhir zaman, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tanda-tanda akhir zaman adalah Al-Quran itu mudah dihafalkan tapi sulit diamalkan. Mudah dihafalkan, sulit diamalkan. Sedangkan di zaman sahabat, kata Abdullah ibnu Mas'ud, wa fi ahdina, sulit menghafal Al-Quran tapi mudah mengamalkan. Ini tantangan. Ini tantangan yang harus dihadapi. Dihadapinya bukan dengan pesimis, dihadapinya bukan dengan berkecil hati, dihadapi dengan apa? Dengan mujahadah. Dan inilah salah satu obat penyakit hati. Kata para ulama, dawaul qalbi khamsatun, obat penyakit hati itu ada 5. Saya tidak memperincikan 5, saya sebut hanya 3 saja. Di antara 5 itu, yang pertama disebutkan oleh para ulama, qiraatul Quran bitadabbur, baca Al-Quran dengan tadabbur, baca Al-Quran dengan dihayati. Kata Al-Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, kalau kita baca Al-Quran, anggaplah Al-Quran itu cermin di hadapan kita. Kita sedang berada di hadapan cermin, kita ngaca apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Apakah yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu ada pada hati kita atau tidak? Ada pada diri kita atau tidak? Kalau yang disebutkan kebaikan dan ada pada hati diri kita, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran sesuatu yang tidak baik dan itu ada pada diri kita, segera kita perbaiki diri. Tadabbur Al-Quran, tadabbur Al-Quran, wabil khusus, kata guru kami dahulu, kami dulu, yaitu Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Ahmad Musyafa bin Kiai Haji Umar Suhaimi, pimpinan Pondok Pesantren Wadil Mubarak di Parung. Beliau katakan, untuk ahlul Quran, alangkah baiknya mereka itu ngederesnya dengan sholat malam. Sholat malam,
Dan itulah yang diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalilan aw zid alaihi warattilil qur'ana tartil. Tartil dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bangun malam yang waktu itu makmumnya, dalam satu riwayat dikatakan makmumnya adalah Hudzaifah bin Yaman, ada dalam riwayat lagi dikatakan makmumnya Abdullah ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tahajud salat malam, dalam satu rakaat beliau baca Al-Quran dengan tartil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Apa yang Rasulullah baca? Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Baca surah apa? Berapa ayat surah Al-Baqarah? 286. Ayatnya pendek-pendek atau panjang-panjang? Ayatnya pendek-pendek atau panjang-panjang? Panjang-panjang ayatnya. Rasulullah baca. Kata sahabat yang makmum, saya mengharap, ngomong dalam hati, saya mengharap Rasulullah baca sampai ayat ke-100. Setelah itu ruku. Ternyata sampai ayat ke-100 lanjut Rasulullah. Menjelang akhir surah Al-Baqarah, sahabat tadi ngomong lagi di dalam hatinya. Dan sahabat ini polos. Dia cerita apa adanya. Saya mengharap Rasulullah setelah selesai baca surah Al-Baqarah langsung apa? Ruku. Ternyata tidak. Beliau langsung ke surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Berapa surah An-Nisa itu? 176. Kata sahabat tadi, sahabat itu ngomong apa adanya, diriwayatkan apa adanya. Aku mengharap Rasulullah sampai pertengahan surah An-Nisa ruku. Ternyata lanjut sampai akhir, menjelang akhir. Kata sahabat tadi, aku mengharap Rasulullah setelah baca surah An-Nisa ini ruku. Ternyata Rasulullah lanjut kepada apa? Surah Ali Imran. Surah berapa ayat surah Ali Imran? 200. Itu kalau di total lebih 600-an ayat. Satu rakaat. Kata sahabat tadi yang jadi makmum Rasulullah dalam sholat tahajudnya itu, laqad hamamtu bisu. Saya hampir saja meniat tidak baik. Apa? Mubarakah, nggak sanggup. Mubarakah. Tapi namanya sahabat. Mereka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertahan walaupun itu sangat berat. Nah, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam dalam satu rakaat membaca 3 surah, yang itu surah yang panjang. Masya Allah. Kalau ada ayat tasbih beliau bertasbih. Kalau ada ayat tentang nikmat surga beliau meminta kepada Allah supaya min ahlil jannah. Dan kalau ada ayat-ayat yang berisi peringatan, yang menakutkan ya tentang azab di hari kiamat nanti, beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an dengan tadabbur. Hati kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus jujur. Zaman semakin kemari bukan semakin baik, betul atau tidak?
Zaman semakin hari bukan semakin baik, semakin buruk. Semakin buruk. Sebentar-sebentar ada kegaduhan. Ya, kita tidak tenang. Maka yang menjaga kita, yang membuat hati kita tenang, yaitu Al-Quranul Karim. Karena zikir yang paling afdal yaitu baca Al-Quranul Karim. Karena salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi pertama apa obat hati itu? Yaitu tilawatul Quran bitadabbur. Yang kedua at-tadarru indas sahar, bermunajat kepada Allah di waktu menjelang subuh. Bermunajat kepada Allah menjelang waktu subuh, yang waktu biasanya yaitu kita orang yang akan saum itu melaksanakan sahur. Itulah tanda-tanda orang yang bertakwa, tanda-tanda orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, tanda-tanda orang yang ingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu orang-orang kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang soleh, mereka itu sedikit tidur malamnya. Sedikit tidur malamnya. Apa yang mereka kerjakan dengan mereka sedikit tidur malamnya? Mereka sholat. Yabituna li rabbihim sujadau wa qiyama. Mereka habiskan waktu malam dengan bersujud, dengan ruku, dengan mereka bermunajat. Dan munajat sebelum subuh, menjelang subuh, itulah saat-saat yang paling mustajab yang Allah tawarkan saat itu. Tiga. Pertama, hal min mustaghfirin fa aghfirullah. Adakah orang yang beristighfar pada waktu ini? Aku akan beri ampunan. Allahumma ja'alna minhum. Wa hal min sa'ilin fa'utiyalah. Apakah ada orang yang meminta? Aku berikan dan aku berikan permintaannya, aku kabulkan permintaannya. Wa hal min mustarziqin fa'arzuqalah. Apakah ada orang yang minta rizki, aku berikan rizki. Sebelum subuh, menjelang subuh. Dan tanda-tanda ahlul Quran, min akhlaki ahlul Quran, di antara akhlak ahlul Quran, mereka orang-orang yang melazimkan bangun malam, melazimkan tahajud. Karena apa? Karena mereka mengikuti da'bus solehina qablakum. Itu kebiasaan orang soleh, kebiasaan orang soleh sebelum kita, yaitu para as-salaf as-saleh, para al-anbiya wal mursalin. Mereka itu adalah orang yang selalu tahajud. Dan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahajud itu wajib, dan bagi kita adalah sunnah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar cerita dan sirah, sejarah kehidupan salah seorang kiai, yaitu Kiai As'ad Samsul Arifin, ya, Situbondo, Jawa Timur. Saya dengar dari Kiai Musyafa bahwa beliau itu setiap sholat malam, beliau sholat malamnya itu baca surah Yasin. Beliau sholat malam itu 4 rakaat, 2 salam, jadi 2 rakaat 2 rakaat. Dan setiap rakaat baca surah Yasinnya 10 kali. Baca surah Yasin berapa kali? 10 kali. Jadi 4 rakaat berapa kali? 40 kali. Itu kelaziman beliau. Saya dengar dari Kiai Musyafa, dan saya yakin
riwayat ini benar, beliau ahlul Quran. Ya, ahlul Quran orang yang berkata berdasarkan Al-Quran, man qala bihi shadaq. Man qala bihi shadaq. Ya, karena apa? Ahlul Quran rata-rata itu pendiam, tidak banyak ngomong. Ahlul Quran rata-rata pendiam. Karena apa? Mereka betul-betul timbang. Mereka betul-betul jaga lisannya. Jaga lisannya. Lisannya itu hanya digerakkan untuk apa? Untuk tilawatul Quran, untuk omongan-omongan yang baik, untuk kalimatun thayyibah, untuk ucapan-ucapan yang baik. Jadi obat hati yang kedua yaitu at-tadarru' indas sahar, yaitu bermunajat. Bermunajat kepada Allah menjelang waktu subuh. Dan yang ketiga dan ini terakhir adalah mujalasatus sholihin. Mujalasatus sholihin, kumpul dengan orang-orang soleh. Rajin kumpul, rajin hadir majelis orang-orang soleh. Siapa orang soleh itu? Kata yaitu yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin di dalam kitabnya Dalilul Falihin, beliau katakan as-salihu as-salihu al-qaimu bihuquqillah wal qaimu bihuquqi ibadillah. Orang yang soleh adalah orang yang melaksanakan, menunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Ibadah. Dan orang yang menunaikan hak hamba Allah. Apa hak hamba Allah? Muamalah. Artinya orang itu dikatakan soleh kalau dia ibadahnya baik, muamalahnya baik, dia adalah ibadahnya bagus dan muamalahnya bagus. Secara vertikal dia baik ibadahnya, dan secara horizontal pergaulannya, muamalahnya sesama manusia yaitu baik dan bagus. Maka ketika Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Al-Quran, jawab beliau apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Beliau bacalah yaitu ayat-ayat pertama dari surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai ayat ke-10. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itulah kebahagiaan, itulah kesempurnaan yang ingin kita capai. Dan alhamdulillah anak-anak kita yang hari ini sudah khatam 30 juz, sudah selesai 30 juz, dan di wisuda hari ini mereka sudah alhamdulillah terbuka jalan kesempurnaannya. Terbuka jalan kesempurnaannya, tinggal dijalani dengan baik, dirawat, dijaga betul-betul pohon keberkahan ini dengan disiram, dan Al-Qur'annya yaitu dengan ngederes, dengan dimurajaah dan diajarkan. Rasulullah tidak bersabda khairukum man ta'allamal Qur'ana thumma 'allamahu, tidak. Tapi Rasulullah bersabda khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Jadi Rasulullah tidak mengatakan sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya, tidak. Mengajar subsyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Ulama besar yang beliau itu banyak karang, menjelang maghrib beliau pulang, ba'dal maghrib beliau ihtidar, yaitu ihtidar artinya sudah kedatangan malaikat maut. Kedatangan malaikat maut. Masya Allah,
Beliau dalam keadaan suci, dalam keadaan wudhu. Ketika Bunyai Mutammimah akan mendekat, kata beliau, jangan mendekat saya, nanti wudhu saya batal. Masya Allah. Salat Isya, azan Isya dikumandangkan, beliau meninggal dunia. Itu salah satu contoh husnul khatimah. Maka beruntung anak-anak santri-santriyah, khatimin dan khatimat yang hari ini diwisuda, dan beruntung orang tua khatimin dan khatimat yang anaknya telah hatam dan diwisuda pada hari ini. Insya Allah bapak dan ibu wali khatimin dan khatimat nanti akan mendapatkan mahkota dari cahaya, yang cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari kalau ada di dalam rumah kalian. Mereka bertanya-tanya, dari mana ini kami dapat? Dari mana kami dapat ini? Kenapa kami dapat? Dari mana kami dapat mahkota ini? Karena anakmu hafal Al-Quran. Dan orang yang menghafal Al-Quran, dia akan memberi syafaat keluarganya. Paling tidak 10 orang dari keluarganya dapat syafaat. Sudah barang tentu bapak dan ibu wali khatimin dan khatimat akan mendapatkan itu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, sebelum saya tutup, saya mengajak semuanya untuk kita baca suratul Fatihah. Kita baca suratul Fatihah, kita bertawassul dengan pembacaan suratul Fatihah ini, memohon segala kebaikan, wabil khusus untuk kebaikan pondok ini, Pondok Huffaz Ummul Qura, ya, yang dipimpin oleh Syekhuna Bapak Kiai Haji Imam Abi Dzarrin bin Hashim. Mudah-mudahan menjadi pondok yang barokah. Mudah-mudahan menjadi pondok yang barokah. Aminnya yang kompak, mudah-mudahan menjadi pondok yang barokah. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Dan murid-muridnya menjadi hamalatul Quran, menjadi orang-orang yang membawa panji-panji Al-Quran, panji-panji cahaya, cahaya buat umat, cahaya buat bangsa, cahaya buat umat, cahaya buat bangsa, cahaya untuk seluruh masyarakat yang berada di tengah kegelapan. Mudah-mudahan sampai kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin niyah wa bi kulli niyatin salihatin thayyibatin hasanah jalibah li kulli khair dafi'an kulli syarr wa ila hadatin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina wal mu'minati. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Mohon maaf atas kesalahan, kehilapan dalam kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.